never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez memberikan respons berkelas usai mendapat pujian dari legenda MotoGP, Jorge Lorenzo. Ia mengatakan kalau merupakan sebuah kehormatan ketika mendapat sanjungan dari ex-rekan satu timnya itu. Untuk diketahui, Jorge Lorenzo dan Marc Marquez pernah berada di satu tim yang sama. Momen tersebut terjadi pada MotoGP 2019 kala keduanya membela Repsol Honda. Marquez mengatakan penampilannya tidak terlepas dari peran Jorge. Pasalnya, dia banyak belajar dari sosok pembalap yang kini sudah pensiun itu. Dengan Jorge kami memiliki banyak rasa hormat. Saya telah belajar banyak darinya. Bagi saya itu telah menjadi tolak ukur seperti Dani Pedrosa atau Valentino Rossi, kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan dari Jorge, dirinya mengambil poin tidak kenal lelah dalam belajar. Oleh dikarenakan, hal itu bisa berdampak positif untuk meningkatkan performanya sampai saat ini. Saya mampu bersaing dengan mereka dan saya mampu memenangkan gelar. Akan tetapi, yang terpenting adalah belajar. Itu merupakan hal terpenting, lanjut Marc Marquez. Marquez mengatakan dirinya memang tidak pernah merasa puas dengan sebuah pencapaian yang telah diraih pada MotoGP. Terlepas dari itu, dia pun menyambut senang mendapatkan pujian dari Jorge. Terkadang menjadi yang terbaik saja tidak cukup, akan tetapi, harus menjadi yang paling lengkap, paling cerdas, tercepat dan tim serta motor menemani berjuang. Merupakan hak istimewa bahwa Jorge mengatakan kata-kata ini tentang sayap pungkas pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Di sisi lain, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mengungkapkan sejumlah faktor yang harus dipenuhi agar bisa menjadi juara MotoGP 2023. Rider berjuluk The Baby Alien itu, mengatakan kalau menjadi yang terbaik saja tak cukup untuk membawanya meraih gelar ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez gagal bersaing pada MotoGP 2022 lalu. Pasalnya, ia harus mengalami cedera yang cukup serius sehingga membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan. The Baby Alien pun terpaksa melewatkan banyak balapan di MotoGP 2022. Hal itu disebut membuat Honda kehilangan arah dan tujuan, sebab pembalap andalan sekaligus acuan dalam mengembangkan motor harus menepi. Setelah Marquez kembali, kini Honda sudah mempersiapkan yang terbaik untuknya. Repsol Honda bahkan mendatangkan Joan Mir, juara dunia MotoGP 2020, sebagai tandem baru Marquez pada musim 2023. Sementara itu, Francesco Bagnaia akhirnya membalikkan defisit 91 poin dari Fabio Quartararo untuk merebut gelar perdananya, dan menandai kembalinya terbesar dalam sejarah MotoGP. Pecco jatuh 5 kali sepanjang 2022, 4 diantaranya pada paruh awal, dan terlibat dalam insiden mengemudi sambil mabuk pada liburan musim panas di Ibiza. Iannone, yang juga pernah membalap untuk Ducati, memberi Pecco kata-kata motivasi bahwa dia memiliki ruang untuk pulih. Di musim panas saya memberitahu Pecco bahwa saya sedikit terkejut dengan beberapa kejatuhannya, kata Iannone kepada La Gazzetta dello Sport. Tapi saya juga mengatakan kepadanya bahwa ada ruang untuk pulih. Saya yakin dia akan kembali, saya mengharapkan pengembalian ini, cepat dan segar, dia sangat baik. Bagnaia merupakan Italiano pertama yang menjadi juara MotoGP sejak Valentino Rossi pada 2009, dan juara kelas Premier pertama Ducati sejak Casey Stoner pada 2007. Iannone mungkin saja meraih penghargaan, yang pada akhirnya ditakdirkan untuk Bagnaia jika perjalanan karirnya sedikit lebih berbeda. Dengan Ducati kami sangat puas dan kami telah menelusuri jalan yang baik, katanya tentang masa 4 tahunnya bersama tim dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dengan hasil terbaik finish kelima pada 2015. Motor itu adalah peluru di trek lurus, tapi ada masalah di trek lain, dari situ mulai tumbuh secara brutal dan selalu dengan teknologi yang sangat futuristik. Maaf saya tidak mendapat kesempatan untuk melihat apa yang bisa kita lakukan bersama.